Oke, shalom semuanya. Balik lagi sama saya Peter. Yuk, sekarang kita mau lanjut lagi Deuterokanonika. Nah, ini kitab berikutnya yaitu tambahan Ester A. Kalau ada tambahan Ester A, mungkin nanti ada tambahan Ester B. Nah, saya juga penasaran tambahan esternya apa aja nih? Mungkin ada detil-detil lain yang tidak diceritakan di kitab Ester yang inti ya. Coba saya juga udah lupa ya. Meskipun sudah pernah baca semuanya, saya juga lupa lagi. Jadi penasaran lagi, ini seperti apa tambahannya. Mimpi Mordekai. Mimpi Mordekai. Iya. Di kitab utama yang Ester itu nggak ada ya mimpi Mordekai ya. Kita lihat mimpinya seperti apa. Tambahan pada Ester 1 ayat 1. Dalam tahun kedua pemerintahan Raja Agung Ahasiweros pada tanggal 1 bulan Nisan, maka Mordekai bin Yair bin Simei bin Kisi dari suku Benjamin, seorang Yahudi yang tinggal di benteng Susan dan seorang pejabat tinggi di istana raja melihat mimpi. Ini kalau di kitab Ester ini disebutin nggak ya Ester ini keturunan siapa ya? Kalau kayaknya nggak ada ya di kitab inti yang di sini disebutkan Ester keturunan siapa? Saya lupa sih, tapi kayaknya nggak disebutin, enggak. Tapi kalau di sini disebutin ternyata Ester ini keturunan Benyamin. Ya, meskipun tidak disebutkan Ester, tapi kan ini Mordekai ini kan sepupu ya, sepupunya Ester Mordekai ini teh. Kalau nggak salah teh. Ya, yang jelas pokoknya masih ada hubungan saudara. Nah, karena sepupuan, ya berarti otomatis si Esther ini keturunan Benyamin. Berarti coba kalau salah tolong dikoreksi ya. Kalau misalkan juga ini ada nih silsilah Esther ternyata ada di kitab yang inti, bisa komennya di bawah. Kita lanjut dulu. Mordekai itu termasuk kaum tawanan yang telah diangkut tertawan oleh Nebukadnezar, Raja Babel dari Yerusalem bersama dengan yekonya Raja Yehuda. Nah ini kan makanya waktu saya baca Yudit tuh kan sebenarnya agak heran juga sih. Karena kan endingnya tuh sebenarnya kan Israel itu kalah gitu ditaklukkan oleh Nebukadnezar gitu. Makanya kan saya sempat berspekulasi apakah ya Tuhan menolong tapi karena Israel membuat kesalahan maka ditaklukkan. Tapi kan endingnya Yudit itu ternyata menyelamatkan bangsa Israel. Dan disebutkan juga lama setelah Yudit mati itu aman gitu. Jadi timelinenya berarti Nebukadnezar itu umurnya panjang banget gitu. Sampai setelah Yudit mati lama setelahnya maka Nebukadnezar baru bisa menundukkan Israel. Ya nggak disebutin sih lamanya, ya mungkin 10 tahun juga ya termasuk lama, tapi kan kalau 10 tahun ya masih bisa sih masuk akal lah, masih timelinenya masih nyampe lah
10 tahun ya. Nggak tahu juga sih berapa lamanya Nebukadnezar ini berkuasa sih. Nggak tahu juga. Kita lanjut dulu aja lah. Dan inilah mimpinya itu. Tiba-tiba ada bunyi gempar, gemuruh, gempa dan kekusutan di atas bumi. Maka nampaklah olehnya ada 2 ekor naga raksasa tampil ke muka. Kedua naga itu bersiap-siap untuk bergulat satu sama lain dan hebatlah dengungannya. Atas dengungannya itu maka tiap-tiap bangsa bersiap-siap untuk berperang melawan suatu bangsa terdiri atas orang-orang benar. Sekonyong-konyong harinya menjadi gelap dan kelam. Kesesakan, kepicikan, kesukaran, dan kekusutan besar menghinggapi bumi. Maka terperanjatlah segenap bangsa benar itu oleh karena takut kepada malapetaka mereka. Bahkan mereka sudah menyediakan diri untuk dibinasakan dan berserulah mereka kepada Allah. Atas jeritannya itu, maka segera timbul dari sebuah sumber yang kecil itu suatu sungai besar, sungguh banyak air. Kemudian menjadi terang waktu matahari terbit. Orang-orang yang hina dina ditinggikan dan orang-orang yang berkuasa ditelan oleh mereka. Maka bangunlah Mordekai yang telah melihat mimpi itu dan olehnya dipikirkan apa yang hendak diperbuat Allah. Hingga malam hari Mordekai berusaha seakal sebudi untuk mengartikan mimpinya itu. Ini suara hujan kedengeran nggak ya? Hujan gede di sini. Oke. Bigtan dan Teresi berusaha membunuh raja. Oh, namanya Bigtan dan Teresi. Nah, kalau di kitab yang utama di ini enggak ya? Saya rasanya baru. Nah, ini Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Selama anak-anak Mordekai duduk siap pun Esther pada waktu ketika Bigtan dan Teres. Oh ya ada nih. Ada nih Bigtan dan Teres. Tapi di sini Teres ya, kalau di kitab yang utama Teres, kalau di situ di sini Teresi. Ada, tapi ada sih. Didengarlah oleh Mordekai tentang makar kedua orang itu dan dijolok nih. Aduh, bahasanya bener ini kuno pisan. Dijoloknya apa coba maksud mereka. Maka ketahuan olehnya bahwa mereka bersiap-siap untuk menjatuhkan tangannya kepada Raja Ahasiweros. Ia pun lalu memberitahu raja tentang mereka. Maka diadakanlah oleh raja pemeriksaan atas kedua sida-sida itu, dan atas pengakuan mereka sendiri, maka mereka diantarnya ke hukuman. Raja pun menyuruh tulis peristiwa itu dalam babat negara, dan Mordekai juga membuat catatannya tentang peristiwa tersebut. Lalu raja mengaruniakan suatu jabatan di istana kepada Mordekai dan menganugerahinya berbagai hadiah karena hal itu. Adapun Haman bin Hamedata, orang Agag, adalah seorang yang terpandang di hadapan raja. Oleh karena kedua sida-sida raja tadi, maka Haman berusaha untuk mencelakakan baik Mordekai maupun bangsanya. Oh, udah 17 ya. Ya, kalau saya lihat sih saya dapat 2 hal sih. Saya tahu Esther itu keturunan Benyamin dan Haman bermimpi. Nah, itu yang tidak diketahui di kitab utama ya. Ya, oke. Mungkin yang selanjutnya kayaknya ya tambahan Esther B kayaknya ya. Ya, ini detailnya ya yang tidak diceritakan. Oke, mungkin segitu dulu aja. Kita lanjutkan besok ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.